Saya sedang sedih karena berdiri di makam papa saya. Tapi saya lebih sedih ketika saya membaca bagaimana murid-murid Yesus mati karena aniaya. Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Ya, tetap jaga kesehatan ya dari tengah-tengah pandemi. Nah, saudaraku, saat ini saya ingin menyampaikan satu konten, yaitu tentang kisah-kisah atau cerita-cerita kematian murid-murid Yesus karena aniaya atau kemartiran murid-murid Yesus. Nah, saya sengaja tidak mau menampilkan dalam bentuk slide-slide gitu, tapi saya ingin membaca. Kenapa? Karena saya berpikir, ya kalau saya membuat slide-slide, saudara akan mengira saya mengarang saja. Tetapi kalau saya membaca, saya mau menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan adalah berdasar penulisan sebuah buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan message yang berikutnya yang ingin saya sampaikan sebetulnya bahwa kebenaran di dalam kekristenan itu didukung oleh sejarah atau buku-buku ilmiah yang paralel dengan kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Jadi kalau ada kitab agama lain yang sekarang ini lagi dicari data-data pendukungnya, ternyata nggak ada. Nah, kalau data-data yang mendukung kebenaran atau penulisan kitab Kristen itu kaya, banyak sekali, ya. Nah, itu yang message yang saya ingin sampaikan melalui konten ini ketika saya mau membaca saja, tidak membuat slide-nya. Oke? Buku yang saya ambil sekali lagi ada Fox Book of Martyr. Nah, kisah kematian pertama yang ditulis dalam buku ini adalah kisah tentang Yesus. Ya, sekaligus mematahkan omongan pembenci-pembenci Kristen yang berkata bahwa Yesus tidak mati, ya, tetapi yang di kayu salib itu, yang disalibkan itu adalah muridnya yang disetarakan. Ya, maaf ya, tetot, teori Anda salah karena buku sejarah, buku ilmiah menulis bahwa Yesus mati, Yesus disalibkan, ya. Baik, saya mulai saja. Orang pertama yang menderita bagi gereja adalah Yesus sendiri. Bukan sebagai martir tentu saja, tetapi sebagai inspirasi dan sumber semua kemartiran. Kisah penderitaan dan penyalibannya dikisahkan dalam Alkitab dengan sangat baik, sehingga kita tidak perlu menuliskannya di sini. Cukup dikatakan bahwa kebangkitannya setelah itu mengalahkan niat orang-orang Yahudi dan memberikan keberanian serta arah yang baru dan menyegarkan bagi murid-muridnya. Dan setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka selanjutnya dipenuhi dengan keyakinan dan keberanian yang mereka butuhkan untuk memberitakan namanya. Keyakinan dan keberanian mereka yang baru benar-benar membingungkan para pemimpin Yahudi serta mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Kisah yang kedua adalah Stefanus. Orang yang kedua yang menderita dan mati bagi gereja adalah Stefanus. Namanya berarti mahkota. Kisah Rasul 6-8. Ia menjadi martir karena memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah membunuh Yesus dengan setia. Mereka menjadi begitu marah mendengar hal yang ia katakan kepada mereka, sehingga mereka mendorongnya keluar kota dan melemparinya dengan batu sampai mati. Kemartiran Stefanus terjadi 8 tahun setelah penyaliban Yesus. Itu berarti kematiannya terjadi pada tahun 35 Masehi, karena sesungguhnya Yesus dianggap lahir tahun 6 atau 4 sebelum Masehi, sekitar 2 tahun sebelum Herodes Agung mati, ya. Jadi Yesus disalib kira-kira tahun 2
28 atau 28 atau 30 Masehi, berarti Stefanus sekitar 35 Masehi. Kebencian yang sama akibat kebencian mereka terhadap Stefanus menyebabkan timbulnya penganiayaan besar terhadap semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Lukas mencatat, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Selama waktu itu, sekitar 2000 orang Kristen menjadi martir. Oke. Yang ketiga, Yakobus. Yakobus anak Zebedeus dan Salome merupakan kakak Rasul Yohanes. Ia adalah rasul pertama yang menjadi martir dari antara 12 rasul. Kisah Rasul 12 ayat 2 tertulis juga. Ia dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi oleh pemerintah Raja Herodes Agripa I dari Yudea. Kemartirannya menjadi penggenapan dari hal yang diramalkan Yesus tentang ia dan saudaranya Yohanes. Baca Markus 10 ayat 39. Penulis terkenal Clemens Alexandrinus menulis bahwa ketika Yakobus dibawa ke tempat eksekusinya, keberaniannya yang luar biasa menimbulkan kesan yang mendalam pada satu orang yang menangkapnya, sehingga ia jatuh bertelut di depan rasul itu, meminta ampun kepadanya dan mengaku bahwa ia adalah Kristen juga. Ia berkata kepada Yakobus, "Jangan mati sendiri." Akibatnya mereka berdua dipenggal kepalanya. Pada saat itu Timon dan Parmenas, 2 dari 7 diaken, dihukum mati, yang satu di Filipi, yang lain di Makedonia. Tepat 10 tahun kemudian, pada tahun 54 Masehi, Rasul Filipus dikatakan telah dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara, serta kemudian disalibkan di Hierapolis, Firgia. Berikutnya, Matius. Hanya sedikit yang diketahui tentang akhir hidup Rasul Matius, kapan dan bagaimana cara kematiannya, tetapi menurut legenda ia pergi ke Ethiopia, bertemu dengan Kandake. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 27. Beberapa tulisan mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah dan dipancung kepalanya dengan halberd di kota Nadabah atau Nadayar, Ethiopia, sekitar tahun 60 Masehi. Yakobus kecil, dalam kurung kecil ya, ada Yakobus besar tadi, ada Yakobus kecil. Yakobus ini adalah saudara Yesus dan penulis surat Yakobus. Ia tampaknya menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Lihat Kisah Rasul 12 ayat 27. Waktu dan cara kematian yang tepat tidak diketahui dengan pasti, meskipun dipercaya itu terjadi tahun 66 Masehi. Menurut Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi, Imam besar Ananus memerintahkan agar Yakobus dihukum mati dengan dirajam batu. Namun Hegesippus, penulis Kristen awal, mengutip ahli sejarah abad ketiga Eusebius, berkata bahwa Yakobus dilemparkan dari menara bait Allah. Versi tentang kematiannya lebih lanjut menyatakan bahwa ia tidak mati setelah dijatuhkan, jadi kepalanya dipukul dengan pentungan yang lebih padat, yang mungkin adalah pentung yang digunakan untuk memukul pakaian atau pukul besi yang digunakan oleh tukang besi. Matias dipilih untuk menggantikan tempatnya Yudas, karena Yudas sudah mengkhianati Yesus dan sudah bunuh diri. Jadi oleh murid-murid yang lain kan dipilih penggantinya, yaitu Matias. Hampir tidak ada sesuatu yang diketahui tentangnya. Dikatakan bahwa ia dirajam batu di Yerusalem, kemudian dipancung. Andreas ialah saudara Petrus. Tradisi mengatakan bahwa ia memberitakan Injil kepada banyak bangsa Asia dan menjadi martir di Edesa dengan disalibkan dengan kayu salib yang berbentuk X, yang kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas. Berikutnya Markus. Hanya sedikit hal yang diketahui tentang Markus, kecuali hal yang tertulis dalam Perjanjian Baru tentangnya. Setelah Paulus menyebutnya dalam 2 Timotius 4 ayat 11, ia menghilang dari pandangan. Tradisi mengatakan bahwa ia diseret sampai tubuhnya terkoyak-koyak oleh orang Alexandria ketika ia berbicara menentang perayaan yang khidmat untuk berhala Serapis mereka. Petrus, satu-satunya kisah yang kita miliki tentang kemartiran Rasul Petrus berasal dari penulis Kristen Hegesippus.
Kisahnya mencakup penampakan Kristus yang ajaib ketika Petrus sudah tua, Yohanes 21 ayat 18. Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yang diyakini adalah Roma. Dan ia melakukannya. Namun ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia melihat Kristus yang berjalan ke arahnya. Petrus menjatuhkan diri bertelut dan berkata, "Tuhan, engkau mau kemana?" Kristus menjawab, "Saya datang untuk disalibkan lagi." Kemudian Petrus tahu ini waktu untuk menderita dan mati bagi Yesus. Ia ingat Yohanes 21 ayat 19 ya. Jadi ia kembali ke kota setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran. Menurut Santo Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dengan posisi yang sama dengan Tuhannya. Rasul Paulus dipenjarakan di Roma pada tahun 61 Masehi dan ia di sana menulis surat-surat dari penjara. Surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose. Pemenjaranya berakhir sekitar 3 tahun, kemudian saat Roma dibakar tahun 64. Selama kebebasan yang singkat, Paulus mungkin telah mengunjungi Eropa Barat dan Timur serta Asia Kecil. Ia juga menulis surat kiriman pertama kepada Timotius dan Titus. Semula Nero disalahkan karena ia membakar kota Roma, jadi untuk mengalihkan tuduhan, ia menyalahkan orang-orang Kristen. Akibatnya penganiayaan yang kejam mulai berkobar terhadap mereka pada masa itu. Paulus kembali ditangkap dan dimasukkan dalam penjara di Roma. Sementara berada di penjara untuk kedua kali, ia menulis surat kedua kepada Timotius. Dan itu adalah suratnya yang terakhir. Tidak lama sesudahnya ia diputus karena melakukan kejahatan melawan kaisar dan dihukum mati. Ia dibawa ke tiang eksekusi dan dipancung sekitar tahun 66 Masehi. Yudas, yang ini Yudas saudara Yakobus, disalibkan di Edesa, kota kuno Mesopotamia tahun 72 Masehi. Bartolomeus, ia berkhotbah di beberapa negara, kemudian menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur dan mengajarkannya di negara itu. Musuh-musuhnya dengan kejam memukulinya dan menyalibkannya. Thomas memberitakan Injil ke Persia, Parthia, dan India. Di Kalamina, India, ia disiksa dan tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api. Lukas, seorang non-Yahudi, mungkin orang Yunani, tidak diketahui kapan atau bagaimana ia bertobat. Ia seorang tabib dan mungkin bertobat di sana melalui penginjilan Paulus, karena sejak di Troas ia menggabungkan diri dengan kelompok Paulus dan menempuh perjalanan bersama mereka. Perhatikan Kisah Rasul 16 ayat 8-10. Di Troas itulah Lukas mengubah ungkapan mereka menjadi kita. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ, berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Ya, Lukas pergi bersama Paulus ke Filipi, tetapi tidak dipenjarakan bersamanya dan tidak menempuh perjalanan bersama Paulus setelah ia dilepaskan. Ia tampaknya menjadikan Filipi sebagai rumahnya dan tinggal di sana beberapa lama. Ya. Terus setelah kematian Paulus, Lukas nampaknya meneruskan pemberitaan Injil seperti yang telah dipelajari bersama Paulus. Kapan dan bagaimana ia mati tidak diketahui. Satu di antara sumber kuno menyatakan ia melayani Tuhan tanpa gangguan karena ia tidak memiliki istri ataupun anak, dan pada saat ia berusia 84 ia jatuh tertidur di Butia penuh dengan Roh Kudus. Sumber awal lainnya menyatakan bahwa ia pergi ke Yunani untuk memberitakan Injil dan di sana ia menjadi martir dengan digantung pada pohon zaitun di Athena tahun 93 Masehi. Terakhir, Rasul Yohanes, saudara Yakobus, dipercaya mendirikan 7 jemaat di kitab Wahyu: Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, Laodikia, Tiatira, dan Efesus. Dikatakan ia ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma, tempat ia dilemparkan ke dalam tempat penggorengan yang diisi minyak yang mendidih tetapi tidak melukainya. Akibatnya ia dilepaskan dan dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos, tempat ia menulis kitab Wahyu. Setelah dilepaskan dari Patmos, ia kembali ke Efesus, tempat ia meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Ia satu-satunya rasul yang tidak mengalami kematian yang mengerikan. Meskipun ada penganiayaan terus-menerus dan kematian mengerikan, Tuhan setiap hari menambah jiwa-jiwa. Nah, saudaraku,
penulisan kemartiran murid-murid Yesus hanya tipis gini ya. Sisanya itu adalah apa yang terjadi kemudian ya. Buku ini menulis kisah-kisah dari tahun 35 sampai 2001. Jadi penganiayaan terhadap orang Kristen nggak berhenti. Terus terjadi ya. Bahkan ada edisi buku berikutnya yang sampai ya sekarang terbaru ya. Jadi kesimpulan apa yang sudah saya bacakan bahwa ya buku ini seperti kelanjutan dari kitab Injil dan Perjanjian Baru ya, menulis Yesus dan murid-murid, lalu kematian Yesus tertulis di Alkitab, kematian murid-murid kita tidak tahu, tapi kita bisa tahu dari buku ini. Ya, dan ada beberapa hal yang penting yang nanti akan saya buat konten-konten berikutnya ya, dalam rangka menguatkan dan meneguhkan iman dan pengetahuan orang Kristen ya, yang bisa berangkat dari apa yang saya bacakan ini ya. Jadi ini sangat penting. Oke, sementara itu dulu, nanti kita lanjut dengan konten-konten berikutnya. Semoga Anda diberkati. Shalom.